Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Fakih dari IDI. Pak Fakih, menurut Anda okupansi rumah sakit itu akan mempengaruhi dari kinerja dokter juga nggak? Iya tentu Mbak, karena okupasi rumah sakit itu menunjukkan beban pekerjaan. Ya, sehingga memang kalau bebannya tinggi itu begini. Merawat satu orang itu beda dengan merawat 5 orang sekaligus. Jadi memang tingkat okupasi itu akan mempengaruhi kepada beban di pelayanan. Oleh karena itu memang beban pelayanan itu harus terbagi. Jadi kalau sudah kelihatan mendekati over begitu, memang tadi yang harus dilakukan adalah kapasitas pelayanan itu ditambah. Kalau enggak, kasihan kawan-kawan petugas kesehatan. Dan kalau bebannya bertambah, pasti resiko-resiko petugas kesehatan itu misalnya gampang lelah, kemudian kemungkinan gampang tertular itu akan terjadi. Sehingga memang strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjamin kapasitas rumah sakit itu disediakan, ditambah, itu saya kira memang melegakan semua pihak, ya, melegakan masyarakat juga yang membutuhkan perawatan, tapi juga melegakan petugas kesehatan, kawan-kawan tenaga kesehatan merawat supaya bebannya memang tidak terlalu tinggi. Oke, terkait dengan okupansi ini kan juga dijelaskan bahwa kita juga akan melalui PSBB total lagi nanti ya, setelah beberapa bulan lalu juga pernah melakukan PSBB. Tapi dari IDI sendiri melihat pada saat PSBB lalu, apakah cukup berhasil untuk bisa mengurangi atau setidaknya menekan pasien COVID-19 begitu Pak Fakih? Ya memang secara peraturan, kalau saya baca di peraturan pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu kan memang untuk upaya memutus rantai penularan, sehingga harapannya kalau rantai penularan diputus, ditekan, maka angka orang yang tertular dan sakit itu menjadi rendah. Otomatis kalau yang tertular dan yang sakit menjadi rendah, kebutuhan yang perlu dirawat itu juga akan lebih rendah. Itu tercermin dari PSBB yang lalu yang pernah kita lalui tidak? Iya, itu ada korelasi seperti itu. Sehingga memang selain menambah kapasitas, memang perlu ada strategi, ada kebijakan bagaimana menekan penularan di masyarakat. Strateginya memang silahkan untuk dipikirkan oleh pemerintah. Kebetulan kan pemerintah DKI mengajukan PSBB. Selain PSBB barangkali ada strategi yang lain yang mungkin ditawarkan oleh pemerintah apa begitu. Karena terus terang ya kami juga melihat dan kami membaca ini memang simalakama Mbak. Karena apa? PSBB itu dalam arti untuk mencegah penularan di lapangan, menekan, tetapi PSBB juga akan berimbas pada kondisi ekonomi. Sehingga memang kebijakan yang simalakama, sehingga barangkali pemerintah perlu membuat strategi yang barangkali win-win. Penularan di lapangan bisa dicegah, tapi mungkin ancaman terhadap gangguan ekonomi yang serius itu bisa juga dipikirkan. Tapi kalau ini sendiri concernnya kemana Pak Fakih? Sebenarnya kami sudah banyak diskusi dengan kawan-kawan di Satgas dan di komite. Memang kalau kami harus mencari strategi yang bisa mendampingkan ya, antara kepentingan kesehatan ya yang harus dijaga supaya tidak terjadi penularan di lapangan, dengan kemudian saudara-saudara kita itu masih bisa bekerja secara produktif. Tapi ini tidak mudah karena yang terjadi sekarang memang karena
masyarakat kita, saudara-saudara kita itu tidak patuh protokol kesehatan, maka yang terjadi justru peningkatan jumlah kasus. Ini yang barangkali harus dicarikan terobosan, dicarikan strategi gimana sih supaya masyarakat itu, rakyat itu secara kultur kesadaran dia melakukan protokol kesehatan, sehingga meskipun dilakukan new normal atau istilahnya adaptasi kebiasaan baru, itu tidak memicu penularan. Ini yang formulasi ini yang perlu sekali dicari solusinya. Kalau enggak akan berisiko seperti sekarang ini. Jadi ini yang formulasi ini yang mungkin secara pas itu belum betul-betul kita temukan dengan baik. Baik, mungkin kita mendapat gambaran tuh paling banyak tuh di DKI Jakarta karena kita selalu mengupdate untuk bisa membuat peraturan baru, ada PSBB transisi begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat okupansi rumah sakit dan kinerja dokter di kota lainnya, kota besar lainnya, menurut Anda seperti apa perbandingannya? Ya gini, ini sebenarnya ada 8 daerah yang mungkin hampir sama ya. Misalnya kalau dari data sebenarnya daerah Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu kondisinya hampir sama dengan DKI. Karena DKI ibu kota mungkin isunya lebih sensitif sepertinya untuk dimunculkan di berita. Sebenarnya kondisinya hampir sama, sehingga memang harus cari terobosan. Harus cari strategi-strategi baru. Misalnya Mbak ya, misalnya yang kami pikirkan di Ikatan Dokter Indonesia itu mulai dulu dalam rangka normal itu kuncinya satu sebenarnya, bagaimana kita mendisiplinkan semua masyarakat, semua warga negara. Yang pertama yang pernah kami usulkan jauh hari dulu untuk kasus OTG, ya. Orang yang tidak pernah ada gejala tapi dia sebenarnya positif. Kalau dulu itu dilakukan harus isolasi kan, dan itu isolasi mandiri. Kami dulu pernah menyarankan ya, isolasi mandiri itu tidak di rumahnya sendiri, tapi dilakukan secara berkelompok yang disediakan oleh pemerintah ya, memanfaatkan gedung-gedung yang kosong, diisolasi secara berkelompok. Karena apa? Kalau secara berkelompok dan yang melakukan pengawasan dibandingkan dengan isolasi mandiri di rumahnya sendiri yang tanpa pengawasan dan tanpa penelitian. Itu bisa jadi pesan ya di rumah, atau bisa jadi kurang care gitu, sehingga dia masih jalan-jalan, masih berhubungan dengan orang lain. Dan kasus OTG ini kan mayoritas, banyak sekali. Kalau itu tidak taat melakukan isolasi, maka OTG ini adalah kalau bahasanya Satgas itu silent killer yang menularkan kemana-mana. Nah, ini berat. Jadi strateginya barangkali untuk daerah kota-kota besar mungkin lebih gampang. Ya, strategi membuat isolasi mandiri yang berkelompok, ya, memanfaatkan gedung kosong sehingga bisa terawasi dan bisa termonitoring. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami pikirkan adalah bagaimana pendisiplinan melaksanakan protokol kesehatan itu dilakukan pada tingkat komunitas paling kecil. Mungkin kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya, Makassar yang kasusnya banyak, itu barangkali pemerintah daerah, apakah gubernur atau wali kota itu bisa konsolidasi, koordinasi sampai tingkat RT RW. Sehingga mungkin di masing-masing kampung gitu, masing-masing perumahan, itu kalau dikonsolidasi dan misalnya melakukan pos kampung itu untuk melakukan pengawasan, monitoring pergerakan warga ya. Mana yang dicurigai sakit, mana yang tidak. Kemudian yang dicurigai sakit itu diantar untuk diperiksa. Nah, setelah diperiksa kalau positif diisolasi.
Kalau itu dijalankan, metode itu dijalankan, mungkin lebih jauh lebih efektif. Karena apa? Karena pengawasan yang sampai tingkat komunitas terkecil itu lebih mudah. Karena apa? Yang diawasi jumlahnya lebih sedikit, dan saya yakin orang satu kampung itu saling mengenal gitu. Apalagi ketua RT, ketua RW-nya itu saling mengenal. Jadi kalau kita dorong pengawasan pendisiplinan protokol kesehatan dan mendorong untuk pendeteksian itu di tingkat komunitas terkecil RT RW ini, saya punya keyakinan itu akan lebih efektif dilakukan. Dan kota-kota seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan itu sangat dimungkinkan, karena kota-kota ini biasanya kota-kota yang maksimal ya Pak dalam pendeteksian dari komunitas terkecil ini ya. Saya tidak mengatakan belum maksimal ya, tapi strategi yang seperti ini ya itu harus terus dicari yang pendekatannya paling baik. Karena apa? Karena petugas kesehatan dan pemerintah itu tidak mungkin tangannya sampai ke ujung-ujung kelompok masyarakat terkecil. Harus dibantu oleh komunitas masyarakat sendiri. Seperti yang selalu kita sampaikan bahwa kalau pencegahan tadi untuk monitoring, kemudian untuk mendeteksi, itu kan dalam rangka pencegahan. Itu garda terdepannya memang bukan petugas kesehatan lagi. Kalau petugas kesehatan itu kan garda terdepan di perawatan kasus yang sudah sakit. Tapi untuk pencegahan itu garda terdepannya masyarakat sendiri. Oleh karena itu mengikutsertakan kelompok masyarakat sampai kelompok masyarakat terkecil itu akan lebih efektif dalam rangka pencegahan. Nah, kalau pencegahan efektif, maka kekhawatiran over capacity di pelayanan itu bisa juga secara simultan dicegah. Oke, nah ini terkait dengan diagnosis Pak Fakih. Nah ini kan juga akan berpengaruh terkait dengan penanganan, apakah memang harus ke rumah sakit atau seperti apa begitu penanganannya. Menurut Anda sejauh ini diagnosis terhadap COVID-19 seperti apa? Memang secara pemerintah ini kan sudah menarget sekarang, setahu saya sehari itu testing ya dalam rangka diagnosis itu kan dengan PCR ya yang kita disepakati juga oleh WHO, dengan PCR positif itu sudah 30.000 sehari. Ini baik sekali. Dari awal yang dulu waktu kita sering bicarakan itu masih sekitar 1.000, sekarang udah 30.000 sehari. Tetapi memang dari angka yang dikehendaki WHO kita masih terus dorong untuk lebih meningkat lagi ya. Di Jakarta saya dengar sampai 10.000 per hari. Artinya ini sudah bagus, tapi sebaiknya didorong untuk lebih banyak lagi. Karena apa? Karena semakin kita melakukan testing, semakin kita bisa menemukan kasus. Kalau banyak kasus di lapangan ditemukan, maka yang ditemukan kan otomatis akan kita isolasi. Dengan mengisolasi itu berarti kita sudah melokalisir penularan. Jadi memang kecepatan dan keluasan testing itu salah satu hal penting dalam rangka mengendalikan infeksi, yaitu menekan rantai penularan di masyarakat. Nah itu Pak, kalau misalnya memang diagnosisnya saat ini masih terbilang rendah, yaitu 10.000 untuk di Jakarta, artinya 70% okupansi rumah sakit ini, kalau misalnya diagnosisnya maksimal, itu kebayang betapa penuhnya rumah sakit di Jakarta. Iya, makanya strateginya itu bukan hanya menambah kapasitas pelayanan. Menambah kapasitas pelayanan itu strategi pertama dan itu penting. Tapi tidak cukup hanya satu strategi. Strategi berikutnya adalah bagaimana penularan di masyarakat itu ditekan serendah-rendahnya. Oke, dimulai dari pencegahan ya Pak Fakih ya? Betul, pencegahan. Pencegahan itu strategi yang paling penting, dan garda terdepan untuk strategi pencegahan itu bukan lagi petugas kesehatan, tapi kelompok masyarakat. Kita harus bisa mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat untuk bergerak
dalam rangka pencegahan, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan. Baik, Pak Fakih terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dai Muhammad Fakih, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.